Halo semuanya. Wah, kita general reading ya. Ini pembacaan tarot energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Energinya bisa terbolak-balik atau vice versa. Ini timeless ya, berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Kalau mau personal reading, kalau mau konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini ya. Baiklah, kali ini temanya berjudul ketika dia merenung tentang kamu ya. Saat dia merenungkan kamu gitu. Oke. Iya. Oke, ini ada kartu ceremony. Oke. Lalu ada computer. Kemudian ada ocean. Lalu ada cash. Ini ada duck dan ada fire. Oke. Jadi kalau aku lihat ya, ketika dia merenung tentang kamu, dia tuh ngerasa bersyukur sebenarnya ya, beruntung pernah kenal kamu, pernah punya relasi, hubungan atau koneksi dengan kamu. Ya, dia ngerasa sangat mengapresiasi itu. Hanya saja mungkin pada saat kalian dekat, pada saat hubungan kalian atau relasi kalian baik-baik aja, dia di saat itu mentalnya belum siap ya. Beberapa dari mereka ini saat itu memang belum dewasa, atau bahkan sampai sekarang belum dewasa gitu. Ya kalian bisa aja dealing sama seseorang yang ya kekanak-kanakan gitu, ada yang seperti itu. Jadi dia mungkin masih belajar untuk mencari jati dirinya atau belajar dewasa. Terus dewasanya itu ya masih perlahan ya, istilahnya ya merangkak dulu baru bisa berjalan, kemudian berlari. Nah, dan aku lihatnya juga dia sama kamu tuh sebenarnya mengalir aja ya. Aku lihat beberapa dari mereka ini memang belum bisa serius ya, belum bisa fokus hanya sama kamu. Jadi dia itu lebih kayak ya let it flow, jalanin aja gitu. Atau ya bisa aja gitu nggak mau berjuang ya. Apalagi kalau punya perbedaan, apalagi kalau ada pihak lain, orang lain gitu, ya dia bisa aja pasif, dia cuek mungkin. Ya dia nggak peduli sama perasaan kamu. Dia merasa ya kalau lo cinta sama gue ya lo yang harus banyak aktif gitu, lo harus ngikut gue, lo harus mau ngikuti cara gue. Nah dia seperti itu. Ada di sini orang yang dia dingin gitu ya, kurang aktif atau ya nggak terlalu respon sama kamu, supaya kamunya yang banyak berjuang. Jadi dia biarin kamu gitu. Ya kalau ditanya cinta sih ya cinta sih sama kamu, dia sayang juga, tapi ya gitu, egonya mungkin ya tinggi banget. So kalau orang seperti ini cinta sama kamu yang mungkin rumit atau berbeda banget dengan dia, atau ya ada pengaruh orang lain, dia akan biarkan kamu aja berjuang gitu. Dia merasa ya gue nggak mau ribet nih, jadi kalau lo mau sama gue ya lo aja yang mati-matian berjuang. Nah ego banget sih sebenarnya. Terus aku lihat
beberapa kalian ini ada yang mirroring ya, ada yang energinya cerminan gitu, bisa aja nih twin flame gitu, jadi men-trigger satu sama lain. Kalian nyaman, kalian bahagia nih pas ya baru kenal, punya relasi, punya koneksi dengan dia, tapi dijalanin kok kayak apa ya, kamu selalu kasihan gitu ke dianya, sedangkan dianya kayak pasif gitu, dia kayak membiarkan kamu aja yang aktif banget ke dia. Ya pada akhirnya kamu ke-trigger lah ya, ke-trigger untuk melindungi diri kamu, dan kamu merasa ya udah biarin aja orang ini gitu, karena dia tidak berjuang ke kamu. Tapi ketika kamu mengabaikan, dia ke-trigger oleh kamu. Jadi kayak apa ya, ih kok gini banget ya dicuekin sama lo, kok gini banget ya, lo nggak ada niat berjuang gitu. Apalagi kalau ini di blok, hapus account, ganti nomor atau sebagainya, nggak mau berteman di sosmed. Dia berharap nih sebenarnya, berharap kamu cari dia, kamu kejar dia, datengin dia, terus kamu ya gitu, mungkin nge-add dia lagi, follow dia lagi, nah seperti itu. Dan aku rasa ini sekarang dia sering merenungkan kamu karena on fire ya, on fire banget. Soalnya ini ada hasrat karena kehilangan kamu juga ya, terutama kalian yang nggak ketemu, yang nggak lancar gitu komunikasinya, ya pastilah dia kehilangan. Kalau orang baik ya, itu pasti susah lah dilupakan, dia pasti merenung kok betapa berharganya kamu. Oke, kita lihat lagi. Oke, nah, Seven of Wands. Oke, ya, ya, oke. Five of Swords, Ace of Pentacles, Six of Cups, wah, Knight of Swords, kemudian The Devil, Two of Pentacles, Virgo, Taurus, Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini, Libra, Pisces, Cancer, Scorpio. Yang kuat Capricorn, Aries juga kuat ya. Oke, bisa energi aja. Nanti kita lihat lagi zodiaknya. Jadi gini sih, aku rasa orang ini tuh dia menilai kamu tuh baik ya, apalagi kalau kamu orangnya banyak inisiatif, kamu tuh respect banget ke dia, peduli sama dia, inisiatif mungkin chat dia, inisiatif bantu dia, support dia, ya dia ngerasa kamu baik, jadi karena lo baik ya gua manfaatin. Ini beberapa kalian polos banget orangnya ya, ada di antara kalian yang polos ya, sabar ya, sebenarnya dipikir-pikir bukan berniat stupid ya, kita nggak ada niat untuk menjadi bego gitu, tapi ya kita tulus ya. Ya mungkin kalian ada yang ngerasa ya, namanya gue tulus sama dia, gue tulus sayang sama dia, jadi ya gue rela ngelakuin apapun gitu. Ini banyak ya memori, momen-momen terbaik yang kamu lakukan ke dia. Mungkin kamu pernah ngelakuin sesuatu, berikan sesuatu, tapi dia kayak yang nggak apresiasi gitu. Dia ngerasa yang kamu lakuin itu B aja gitu, biasa aja kakak ya. Misal kayak kamu ngechat dia tuh, ya mungkin di kolom chatnya banyak ya yang ngechat dia, jadi chat kamu tuh kelelep ya, tenggelam. Jadi dia nggak ngehargain gitu. Terus ya mungkin banyak yang suka kali sama dia, atau dia ngerasa kamu nggak satu-satunya, jadi ya dia santai aja, nggak terlalu berkesan gitu sama kebaikan kamu ya pada saat itu ya. Terus ya aku ngelihat
ini kalian ada yang punya perbedaan. Misalnya kayak berbeda nih kedewasaannya. Ya, kalau kamu lebih dewasa ya, kamu pasti banyak ngalah gitu. Bisa vice versa, ini bisa terbalik. Jadi ada di sini yang banyak banget mengalah. Udah sakit hati, udah nggak dihargai, ancur-ancuran gitu ya, sampai sakit atau ya down gitu. Ya kamu tetap aja baik ke dia. Kamu merasa ya, kayaknya gue punya tugas penting nih buat nih orang. Gue pengen nih orang hidupnya bisa lebih baik, atau enggak ya dia bisa lah berubah menjadi lebih baik atau lebih dewasa gitu. Ini twin flame banget sih aku lihat energinya ya, meskipun toksiknya luar biasa. Iya, ini banyak banget racunnya, karena kamu tuh ya luar biasa sih, banyak berkorban gitu, sampai kadang ngerasa apa gue dibodoh-bodohin nih, apa gue bego ya, apa gue stupid gitu. Padahal kalian itu bukannya stupid, tapi memang tulus ya. Bucin gitu. Tapi bucin itu ya positifnya kita bisa tulus sama seseorang. Nah, dia nggak punya mindset seperti itu aku lihat. Jadi dia lebih kayak ngerasa ya, kalau lo cinta sama gue ya gue maunya dipuja-puja, dibujuk-bujuk, dibantuin sama lo, diperhatiin sama lo, tapi ya lo yang mulai duluan gitu. Luar biasa sih nih orang, bisa dibilang energinya negatif banget ya. Ada yang seperti syaitan gitu ya. Beberapa jadi ya aku ngerasa ini luar biasa, orangnya keras, tapi ada yang kayak terlihat baik gitu tapi ternyata keras banget, atau ya gitu, keras kepala ya, nggak ada belas kasihan mungkin sama kamu. Dia merasa sama seseorang itu harus menimbang untung rugi gitu. Kayaknya sama lo itu ada keuntungan, jadi gue manfaatin. Tapi kalau kita beda ya, gue santai aja sih gitu. Gue ngerasa ribet sama lo kalau beda gitu. Lo orangnya dewasa, gue orangnya masih mau kesana kemari, gue masih mau sama si ini si itu. Nah, ada juga yang kayak ya kalian beda, jadi dia ngerasa lo tuh terlalu serius, atau lo tuh ya misalnya ada yang tua ya, lo tuh udah tua, gue maunya nikmatin masa muda gitu sih. Atau ya bisa vice versa, lo tuh belum apa-apa, gue maunya gini gitu ya. Jadi gitu sih aku lihat, santai banget ya. Kalau dilihat sebenarnya kan dia udah jatuh cinta sama kamu ya, udah sayang sih, tapi ya dia merasa enggak ah, kata nyokap gue, kata bokap gue, atau kata teman-teman gue ya, ya kata orang tua ya, gue tuh nggak bisa lah sama lo. Nah, adalah energi-energi yang kayak gitu dia terima. Jadi dia merasa ya gue mau punya hubungan atau masih mau berelasi sama lo itu ya karena gue ngerasa ada keuntungan gitu. Tapi ya kalau untuk serius enggak lah gitu. Untuk bales chat lo cepet-cepet enggak lah gitu. Bahkan mungkin dia nggak mau berteman sama kamu di sosmed. Jadi kamu merasa kok gini banget ya, nggak dianggap gitu. Beberapa nggak mau dia berkomunikasi yang baik dengan kamu. Dia merasa ya kalau gue nggak butuh, ngapain gue deket sama lo gitu. Nah, ini ada kartu slow down ya. Okay. Make waves. Raise it. Ini forgiveness heals.
It's time to rise. Dan ada kartu. Dan new day. Jadi kelihatan banget sih. Pada akhirnya kan kamu capek gitu. Kamu nyerah dengan orang ini. Kamu ngerasa, apa gue diemin dulu ya? Itu beberapa kalian ada seperti itu. Atau dia pasif, kamu ikutan juga pasif. Atau ada juga di sini yang kayak udah enough gitu ya, cukup. Gue udah capek ya. Ada yang seperti itu. Jadi ketika kamu nyerah, ya bisa aja sih dia di awal-awal santai, dia ngerasa kayak ya udah, it's okay gitu, gue nggak masalah gitu, gue masih bisa nyari pengganti loh gitu, masih ada kok teman-teman gue, masih ada ini itu ya. Kamu ngerasa ya sudahlah, mungkin dia memang nggak ada hati kali ya sama gue. Nah mungkin kamu ngerasa gitu, jadi kamu selalu aja melangkah ke depan, lanjutkan hidup. Ya nggak mudah sih ya mengambil resiko seperti ini, karena meninggalkan orang yang kita sayang terus dia belum berubah, ya pasti adalah kesedihan ya. Kita ngerasa seperti kok gini banget ya, gue niatnya baik nih, mau nolong dia supaya dia lebih dewasa, supaya dia berubah lebih baik, supaya dia berhasil, tapi kok gini banget. Nah akhirnya kamu ya berserah aja, berpasrah sama yang maha kuasa. Kamu merasa ya kadang ngerasa bersalah gitu ya membiarkan dia, tapi dipikir-pikir ya kamu juga gak mau situasi toksik terus terjadi gitu kan. Jadi memang harus mengambil risiko sih, meskipun pahit ya, harus bisa lepas dari orang ini. Beberapa kalian merasa ya udahlah, maafkan aja semuanya yang pernah terjadi. Kamu merasa ya mungkin tugas kamu sudah selesai untuk membantu dia, jadi kamu kayak ya lebih sayang lah sama hidup kamu. Terus kamu lanjutin hidup, memaafkan dia, mengikhlaskan, bahkan kamu masih doain dia. Tapi ya gitu, berkah anugerah itu datang sih buat kamu. Beberapa kalian jadi maju ya dalam karir, kerjaan, masa depan bisa lebih baik, bahkan rezeki lebih banyak. Itu mungkin ya yang kamu tuai adalah karma baik. Jadi ya bagus sih hari baru kamu. Bisa aja hidup kamu lebih baik, atau kamu dapat seseorang yang lebih baik gitu. Tapi dianya kayaknya berbeda ya. Dia kayak harus menyelesaikan karma buruknya. Jadi kalau situasi karma kayak gini, ya bisa aja sih ini hubungan karma. Tapi ada juga yang twin flame. Kalau dia ngikutin energi kamu ke arah yang positif ya, dia twin flame kamu beneran gitu. Dan apa ya, aku ngeliatnya sekarang dia kayak kecarian kamu gitu ya. Ini bisa aja entah sekian bulan atau setelah sekian tahun kalian gak bareng, dia kayak merasa ya gue pengen tahu nih kabar lo gimana gitu. Lo sekarang makin bagus gak sih hidup lo? Lo udah sama orang lain gak? Lo sama si ini ya gitu. Nah dianya kayak adalah rasa ingin tahu tentang kamu gitu. Jadi ya dia bisa aja kayak stalking, cari kamu di media sosial ya. Dia cari-cari info kamu, dia lihat-lihat, hidup lo kayaknya belum berkembang deh, hidup lo kayaknya masih B aja. Ya udah, yang penting gue udah tahu gitu. Padahal ya beberapa kalian nggak nge-expose mungkin kehidupan di sosmed, dianya belum tahu mungkin hidup kamu sudah berkembang. Ya udah, dia jadi kayak menganggap kamu tuh memang belum apa-apa. Dia merasa masih ada yang lebih baik, lebih menarik dari kamu. Tapi entah kenapa dia kayak ngerasa rindu, kangen gitu. Gue kok kangen ya sama lo. Ya udahlah, gue stalking lagi. Nah, dia stalking kamu lagi. Ya dia ngelihat perkembangan kamu, kok kamu tuh kayak makin menarik. Kamu kayaknya sama orang lain gitu. Atau ya ada info lah yang dia cari, kayaknya kamu memang sama orang lain.
Dia merasa sedih sih, iya gitu. Ada rasa seperti, oh aneh ya, gue ngerasa sakit gitu kalau tahu lo ada orang lain gitu. Dia merasa seperti ya nano-nano gitu sih, campur aduk. Karena orang yang egonya tinggi gini ya, atau childish gini, kadang dia belum tahu nih siapa dia juga dia belum tahu. Seperti apa dia juga dia belum tahu gitu. Bahkan untuk menyadari kalau dia sayang banget sama kamu, ya itu juga sulit ya. Untuk menyadari dia nggak bisa kehilangan kamu ya sulit. Jadi bisa aja berbulan-bulan atau setelah bertahun-tahun baru dia ngerti kamu yang selalu dia inginkan gitu. Hanya kamu yang dia mau. Ya itu buktinya kan saat dia tahu kamu kehidupannya udah beda dengan yang lain, mungkin ya dia nggak terima. Kayak ngerasa sakit banget ya. Ngerasa kayak, kok gue sedih ya, kok gue kayak nggak rela gitu lo ada orang lain. Atau ya gitu, gue takut aja lo sampai selamanya gitu sama yang lain. Nah, ada rasa fears ya, jadi kayak takut, khawatir. Tapi ya gitu, karena ini lingkungannya, situasi dia masih toxic ya, kadang dia ngerasa ya udahlah, nggak usah dipikirin, masih banyak kok perempuan, masih banyak kok laki-laki gitu, ada kok yang lain gitu ya. Dia nolak lah perasaan gitu, tapi dia ngerasa kok semakin hari semakin semakin dihantui ya oleh kamu, bayang-bayang kamu. Karena kalau kita pernah bikin salah sama orang, kita akan selalu dihantui rasa bersalah. Jadi sekeras apapun atau searogan apapun dia menghindar dari kamu, melepaskan kamu gitu aja, kayak makin sulit. Ini bisa tentang ada daya tarikan karma itu ya. Dia berusaha lari juga akan tetap ada rantai karma yang menarik dia gitu. Jadi rantai karmanya itu ya dihantui rasa bersalah, selalu ada energi dia mengarah ke kamu. Sebenarnya itu kan energi dari semesta supaya dia minta maaf mungkin sama kamu gitu. Jadi ya aneh aja sih, tiba-tiba dia kalau mau tidur itu sedih. Gue kok teringat ya sama lo, terus dia merenung nih tentang kamu. Dia merasa kok sakit ya kayak gini, kok nggak enak ya nggak berpasangan sama lo gitu. Dan apa ya, aku liatnya dia tuh jadi kayak makin dalam cintanya, bukannya makin hilang gitu. Ini ada kartu Five of Wands. Jadi cintanya makin dalam ya, kayak susah banget hilangnya. Ini ada The Devil, The Empress, Three of Wands, ada Eight of Pentacles, King of Wands, Ten of Swords. Nah, Leo, Aries, Sagittarius, Virgo, Taurus, Capricorn ya, Libra, Aquarius, Gemini. Ini yang kuat Capricorn lagi ya. Ada Libra, ada Taurus, bisa energi aja. Ada Cancer di sini ya. Pisces, Gemini. Jadi dia itu semakin hari kayak semakin apa ya, ada attraction ke kamu ya. Dia ngerasa muncul obsesinya ke kamu. Apalagi semakin hari kayak pengen aja gitu stalking, lihat-lihat kamu di media sosial, lihat apa sih foto profil kamu, apa yang kamu upload. Ya meskipun pakai akun palsu atau pakai nomornya yang lain, setidaknya dia bisa kayak cari kamu ya. Ada cara dia mencari kamu diam-diam, memperhatikan kamu diam-diam dari media sosial kamu jika kamu punya ya.
Ya kalaupun misalnya tidak bisa diterobos kan masih bisa nyari dari saudara kamu, teman dekat kamu atau siapa yang ada akunnya gitu. Terus dia ngeliat kamu tuh ya kayak bener-bener ya makin menarik aja gitu. Mungkin kalian ada yang ngerasa kayaknya gue gini-gini aja kok, kayaknya gue penampilannya gini-gini doang gitu, tapi ya dia memang makin attraction, makin tertarik banget sama kamu, seperti kayak makin candu dengan kamu, karena ya itu, dia tuh sayang, dia cinta, terus ngerasa kehilangan dan ngerasa kayak ya gue butuh orang kayak lo gitu. Soalnya ya mungkin sama yang lain dia nggak dapat ketulusan, dia tuh sama yang lain kayak nggak dapat servis yang luar biasa dari kamu gitu. Ya dia nggak dapat servis yang totalitas kayak kamu, seperti itu. Dia nggak dapat dari yang lain. Atau ini memang ya chemistry-nya ya, koneksinya itu memang dapatnya cuma sama kamu, sama yang lain kok kayak ya ngerasa aneh aja sih dia, kayak kurang berhasrat gitu, kurang bergairah. Ini orangnya kalaupun dia punya sexual attraction ya tetap aja feel-nya kayak kurang dapat sama orang lain. Jadi kalau dia sama orang lain ya bisa aja dia ngelakuin tapi nggak pakai cinta gitu, tapi kalau sama kamu ya meledak-ledak gitu ya, complicated, sayang, cinta, dan ya hasrat itu udah menjadi obsesi. Jadi kalau merenungkan kamu tuh ada rasa seperti gimana ya caranya supaya lo tuh bucin lagi sama gue. Nah tapi lucunya dia nggak ngelakuin apa-apa. So orang ini aneh ya sebenarnya. Dia pengen kamu tuh kayak sebelum-sebelumnya, inisiatif, reaktif, respon banget sama dia, care banget, peduli banget sama dia tanpa dia minta. Nah dia pengen bikin kamu seperti itu lagi, tapi ya dia maunya di dalam diamnya itu dia nggak ngelakuin apa-apa. Jadi ya kadang ya kalau dipikir-pikir dia menuntut banyak dari kamu, tapi apa sih yang udah dia lakuin ke kamu gitu. So ya orang ini kalau dia ngeblok, dia ngapus akun atau ganti nomor, atau dia nggak berteman sama kamu di sosmed, ya dia biarin gitu aja. Dia nggak mau nih rendahin harga dirinya. Gua add lagi, gua follow lagi deh, atau kayak gua kasih tahu deh ini nomor gue. Dia nggak mau gitu. Jadi harga dirinya itu ya harga mati. Ya oke-oke aja sih kita menjunjung tinggi harga diri kan, tapi masa nggak mau sih rendah hati gitu kan. Rendah diri dengan rendah hati beda ya. Kita rendah hati lah kalau memang kita pernah bikin orang tersakiti. Jadi dia mungkin belum ada mindset seperti itu, belum ada kesadaran seperti itu, sampai akhirnya dia capek sendiri. Dia ngerasa lo kok nggak nyari gue lo kok nggak ngejar-ngejar gue. Nah ada tuh yang kayak gitu, jadi victim banget mentalnya ya. Dia merasa ya udahlah, kalau lo mau sama gue ya lo kejar lah gitu, kalau nggak mau ya sudah. Tapi malah ditahan-tahan gitu, dia yang merasa sakit, dia yang merasa kayak hidupnya yang berantakan, bukan kamu. Hidupnya ini sebenarnya ya bisa dibilang nggak bahagia sih. Dia mau terlihat arogan, terlihat ya angkuh gitu juga, tetap aja dia orang yang ini kurang kasih sayang ya. Gitu. Kita lihat lagi ya. A time for healing. Nah, okay. Look at the bigger picture. Nothing is yet set in stone. Expect powerful change. Step out of your comfort zone dan meditate and contemplate. Oke.
Ini ada Sagittarius, ada Pisces ya. Cancer, Aries, Libra, Leo, Cancer lagi. Oke. Jadi gini, setelah udah sekian lama ya kamu nggak reaktif lagi ke dia, kamu ngerasa ngapain lagi ya gue ngejar nih orang, ngapain lagi ya gue inisiatif ke nih orang gitu. Kalau gue gitu terus, kapan dia berubah? Masa gue harus sabar terus, harus berkorban terus gitu? Mungkin kalian ada ngerasa gitu. Jadi kayak lama nih ya proses pasifnya dia itu. Ada yang kayak beberapa bulan sampai hitungan tahun. Cuma meskipun itu lama ya, itu nggak sia-sia sih menurut aku, karena ada proses pendewasaan diri di situ. Perlahan dia seperti kayak diberikan energi oleh semesta untuk menyadari satu persatu perbuatan nggak enak dia ke kamu gitu. Dia tuh kadang membanding-bandingkan ya hidup dia sama kamu. Dia mungkin cari tahu kamu nih, dia lihat lo tuh kok bahagia ya, lo tuh kok bisa sekarang lebih bersinar, lebih wah gitu, lo kok bisa gitu, sedangkan gue kayak gini, gue berantakan loh, gue gak bahagia. Nah dia merasa seperti orang yang kayak ya aneh aja sih. Terus dia merenung nih, apa gue yang memang egois parah ya, apa gue yang memang benar-benar belum dewasa ya. Nah seperti itu. Jadi ya mungkin sebelum-sebelumnya dia merasa ya kamu tuh nggak gimana-gimana sih gitu hidupnya. Mungkin dia merasa ya lo tuh biasa aja selama ini gitu. Atau ya kalian nggak bersama juga ya. Emang lo bisa dapet kayak gimana sih? Emang lo bisa seperti apa sih? Ya mungkin ada rasa sepele dia ya, atau ya dia merasa bisa gitu enjoy sama yang lain, menikmati semuanya, having fun, senang-senang, masih bisa nongkrong, masih bisa ini itu. Tapi ya ini kan beberapa waktu ini kan pandemi ya, bahkan dari tahun lalu. Jadi di masa-masa seperti itu dia nggak bisa sih sebenarnya hura-hura. Jadi kayak banyak sendiri, banyak kayak merenung, terus seperti apa ya, side jobnya itu stalking kamu. Ya kerjaan sampingan dia itu stalkernya kamu, sering update, lihat-lihat media sosial kamu, sampai dia merasa gue udah merenungkan semuanya, kayaknya gue deh yang memang selama ini nggak memperlakukan lo dengan baik. Jadi gue kira ya lo tuh nggak bisa menjadi sesuatu yang berharga gitu. Dia mungkin punya persepsi kayak gitu selama ini. Dia merasa kamu nggak ada kualitasnya gitu. Tapi ya ternyata sekarang kok semua terjawab. Kalau lo itu yang benar-benar paling berharga, bisa disayangi semua orang, kamu ya diperhatikan banyak orang mungkin ya. Sedangkan dianya nggak seperti kamu. Jadi ya berubah siklus di sini. Dia menyadari kalau ya bumi ini kan berputar, begitu juga kehidupan ya, seperti roda berputar. Jadi ya dia menyadari kalau dianya dulu yang dipuja-puja ya, yang dibujuk atau yang di servis, sekarang menjadi sosok yang ada di titik terendah gitu. Dan apa ya, dia banyak diam sih aku rasa ya. Jadi kalau dia merenungkan kamu, dia diam aja dulu gitu. Dia merasa kayaknya gue deh yang harus berubah dari dalam diri gue sendiri gitu. Soalnya dia tuh juga mikir orang yang udah bekerja keras, bersusah payah kayak kamu, membantu dia itu aja susah banget dia berubahnya. Berarti kan ini masalahnya ada di dia gitu. Dia introspeksi diri sih aku lihat. Dia merasa ya mungkin harus ada perubahan besar dari dalam dirinya.
dia harus keluar dari zona nyamannya gitu. Karena dia memang terlalu ada di zona nyaman selama ini. Dia maunya ya, gue suka yang santai-santai, yang slow, yang having fun. Gue nggak suka ribet, gue nggak sanggup ngadepin perbedaan. Ya udah, ya itu yang gue bisa selama ini. Akhirnya ya dia keluar nih dari zona nyamannya. Dia merasa ya ini cinta udah makin dalam nih sama lo. Jadi gue nggak peduli sebenarnya kayak gimana tantangannya, kayak gimana lo sekarang, ya gue pengennya sama lo sih gitu. Jadi dia renungkan itu. Beberapa dari mereka memang bermeditasi, berkontemplasi, intinya sih merenung ya. Kontemplasi itu juga merenung. Jadi kayak dia membiarkan semesta yang bekerja dalam dirinya gitu. Dia ya mungkin mengasingkan diri sih, aku lihat dia menjadi orang yang mungkin mengurangi intensitas bertemu sama orang lain. Dia nggak terlalu ini sih mau ketemu-ketemu yang lain lagi, atau ya nggak intens lagi sih sama yang lain. Dia malah fokus menyendiri, terus merenung tentang kamu sambil kayak nyari solusi nih, gimana kira-kira supaya bisa sama kamu. Tapi ya kembali lagi nih ada tantangannya, kalau ada orang lain ya. Sedih banget sih dianya, seperti kayak kehilangan arah, seperti kayak udah putus asa. Kalau ada orang lain itu seperti apa nih, apa gue sanggup gitu. Entah dianya atau kamu nih sudah ada orang lain, kalau dilihat-lihat dia pasrah, tapi dia tetap menunggu gitu. Dia menunggu takdir ya, takdir bisa menyatukan kalian. Jadi kalau kamu ngelihat dia, dia kayaknya bahagia deh sama yang lain, dia kayaknya seneng deh dengan kehidupan dia, tapi dia nungguin kamu sih, aku lihat ya. Dia kayak menunggu divine timing, menunggu waktu yang tepat, dan dia serahkan itu sama yang maha kuasa. Yang maha kuasa itu yang menentukan kapan dan seperti apa takdir kalian supaya bisa bersama. Jadi ini udah dibawa ke dalam doa ya. Dia mendoakan kamu sih diam-diam. Dia berharap ada momen suatu saat nanti supaya bisa bersatu sama kamu gitu. Jadi ya biarkan sih dia jalanin hidupnya. Dia jalanin hidupnya juga bukan berarti dia nggak peduli lagi sama kamu, tapi lebih kayak menanti ya, menanti waktu yang tepat aja. Kalau kamu ada yang lain, dia kan nggak bisa sembarangan ganggu kamu. Kalau dia ada yang lain juga ya, dia tuh ngerasa nggak mau membuat karma baru lagi gitu. Jadi dia lebih kayak menunggu aja. Dia sampein kok sejujurnya sama yang maha kuasa kalau dia mau sama kamu. Jadi ya cuma dibawa ke doa, dan selebihnya Tuhan yang berkehendak gitu. Terus sih. Oke, jadi aku bacain huruf ya. Mungkin ini di nama dia atau kamu atau beberapa. Ada huruf W, G, U, M, F, K, I, R ya, S, T, A, B, V atau V, ada D, Z, P, C, E. Oke, jadi itu dulu ya general reading kali ini. Bisa kebalik-balik nih energinya, atau beberapa aja yang cocok. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.